Shalom Bapak Ibu. Shalom sekali lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa ada di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini biarlah kita datang di hadapan Tuhan. Kita membawa ucapan syukur, puji-pujian, pengagungan. Sebab Tuhan kita baik. Amin. Kita pejamkan mata sejenak, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih setiamu tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan kami bawa pagi hari ini persembahan kami yang terbaik, penyembahan kami, pengagungan kami. Bapa, Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sungguh Tuhan, sebab Engkau kebenaran, hanya padamu kami percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dengan segenap hati. Tinggikan
syukur kami Tuhan. Kami bawa pengagungan kami. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Bapa, Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami meninggikan Engkau di tempat ini. Allah yang hidup, Allah yang telah menebus kami. Mari kita respon akan kehadiran Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bersyukur padamu. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Naikkan syukur buat kebaikan Tuhan. Bagi nama-Mu yang sebab Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaran, hanya padamu kami percaya. Oh Tuhan, betapa mulia. Oh, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Oh, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, sungguh mengatasi bumi. Mari lebih lagi, angkat suaramu. Tinggikan dirimu, Yesus, mengatasi. Oh Tuhan, oh sungguh Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu. Ini umat-Mu datang menyembah Engkau.
Ini umat-Mu datang memuji Engkau Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian, dengan segenap hati katakan hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, berikan tepuk tangan bagi Dia. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib. Haleluya, kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap mengeluk-eluk Engkau. Di dalam nama Yesus
Yang siap memuji Dia sama-sama katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Haleluya. Mari sama-sama. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Sungguh kami menantikan Engkau, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, katakan teguh menopang, teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, dengan segenap hati. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Terima kasih Tuhan, Engkau membenarkan setiap kami. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalan. Sebab rancangan-Mu yang terbaik Tuhan melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskan. Kami berjalan bersama Engkau Tuhan, berjalan lebih tinggi. Musik memuji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Dia. Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan. Angkat tangan sama-sama. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Siap menari bagi Dia. Sebab firman, terus menopang. Ku kan aman, kami aman bersama-Mu. Yo 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 yo. Kami terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mau lebih lagi? Angkat jempol kita sama-sama. Mau menari bagi Dia? Amin. Angkat jempolnya sama-sama. Asik. Tarik. Tarik Mas. Tarik Mbak. Kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosa. Terima kasih Tuhan. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam, ku angkat lagu pujian ke nama-Mu. Dengan gendang ku puji, ku puji. Jangan malu-malu menari bagi Tuhan. Haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Asik. Matahari dan sampai terbenam, ku angkat lagu pujian dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Lai lai lai. Katakan sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus. Oleh apa? Oleh kuasa darah yang kudus. Darah Yesus menebus saudara dan saya. Amin. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Sekali jemaat saja. Sungguhlah hidupku telah. Jemaat saja suaranya. Asik. Kita milik kepunyaan Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, yeah. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka, suka-suka-Mu Tuhan. Amin. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersuka cita bersama di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Pagi hari ini biarlah hadirat-Mu, biarlah kuasa-Mu memenuhi melawat setiap kami. Biarlah pengharapan kami dan kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Bukan dengan kekuatanku,
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sana. Dengan segenap hati Engkau, sebab kami tidak sanggup berjalan tanpa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Mari sama-sama. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri. Katakan dengan imanmu. Kami hanya memandang kepada wajah-Mu, memandang kepada Engkau, sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami yang tidak pernah sekalipun mengecewakan kami. Jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Mari jemaat saja, nyanyikan dengan segenap hati. Katakan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengerti isi hati saudara dan saya. Setiap pergumulan saudara dan saya, Dia tahu. Sebab tanpa Tuhan dalam hidup saudara dan saya, hidup kita menjadi sia-sia. Karena itu berharap dan bersandarlah kepada Tuhan. Oh sungguh Tuhan, ku pandang Mari hargai hadirat Tuhan kita sama-sama bagi berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Oh sungguh Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, dengan segenap hatiku pandang. Oh Tuhan, pertolongan kami hanya daripada
wajah. Sebab Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus. Katakan Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya pada Yesus kami memiliki pengharapan yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih sampai hari ini. Tuhan masih menopang kami. Tuhan berserta dengan kami. Tuhan berjalan dengan kami. Gereja-Mu Tuhan. Bentuk dan jadikan kami semua seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau sendiri yang mengajar kami Tuhan. Mendewasakan kami. Kami mau terus berakar kuat di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan menghasilkan buah-buah yang tetap. Yang boleh dinikmati banyak orang. Menyukakan hati Tuhan. Dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengasihi gereja Tuhan. Mengasihi kami jemaat-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan berpegang teguh kepada pengharapan yang hidup. Hanya kepada Tuhan saja. Nyatakan isi hatimu, kehendak-Mu, pikiran-Mu Tuhan, dan perasaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, kami boleh merenungkan perkataan Taurat Tuhan, perintah Tuhan siang dan malam. Untuk kami boleh mengerjakannya dan melakukannya. Sumber kehidupan kami hanya datang daripada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih kami mengucap syukur. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas. Boleh menolong kami, boleh menangkap isi hati Tuhan. Menjadi gereja yang dewasa. Gereja yang terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Terima kasih kepada Bapak di surga yang mengizinkan saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Dan terima kasih buat Bapak Gembala bersama keluarga, jemaat yang ada, majelis atau diaken. Saya percaya tidak ada pertemuan tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, berarti ada maksud dan tujuannya, yaitu untuk saling meneguhkan, menguatkan, menasihatkan, menghiburkan satu dengan yang lain. Yuk kita akan membuka Injil kita, yaitu Injil Yohanes 14. Injil Yohanes pasal 14. Roh Kudus menolong kita semua dengan roh hikmat dan pewahyuannya. Sehingga hari ini lewat pembacaan firman Tuhan, kita memperoleh pengenalan akan Tuhan dan bertumbuh dalam pengertian takut akan Tuhan. Ya, oke, sudah Yohanes 14, ayat yang ke-20 kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Mari kita baca bersama, 2, 3. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Oke, ulang sekali lagi. 2, 3. Pada waktu itulah kamu sebentar. akan tahu. Kenapa Yesus berkata pada waktu itulah kamu akan tahu? Kenapa Yesus tidak berkata sekarang ini kamu akan tahu? Tapi Yesus berkata pada waktu itulah kamu akan tahu. Kapan itu waktunya? Sekarang. Pada waktu Yesus bicara,
Anda pada waktu Yesus mengatakan hal ini, kita belum ada yang tahu. Waktunya itu sekarang. Anda dan saya akan tahu bahwa Yesus di dalam Bapa dan kita di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Kenapa? Karena pada saat Yesus berbicara pada saat itu, Yesus belum mati buat kita. Yesus belum bangkit dari antara orang mati. Yesus belum naik ke surga dan Roh Kudus belum diberikan buat kita. Tapi sekarang ini Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Dia sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah diberikan buat kita. Amin. Tangkap dulu ya hal ini ya. Nah, sekarang perhatikan. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Kita ini akan ngerti. Bahwa apa dikatakan di situ? Apa? Aku. Akunya besar atau kecil? Siapa itu? Siapa? Yesus. Yesus. Aku di dalam Bapakku. Dan kamunya siapa? Kita. Kita di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kita. Oke? Nangkep ya? Saya kasih ilustrasi supaya Anda ngerti jelas dan jangan lagi berdoa salah kata. Anda harus punya pengertian. Ya, kalau Anda nggak punya pengertian, Anda berdoa kata-kata doamu keliru, setan itu senang. Yang senang itu setan, Bapak di surga sedih. Karena Anda tidak akan ngerti. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi. Begini, saya bawa gelas. Gelas ini saya umpamakan ini adalah Bapak. Siapa? Saya umpamakan gelas ini siapa? Bapak. Oke? Dan Yesus adalah saya umpamakan sebagai air. Mari Vin. Tolong. Nah. Kamu akan tahu bahwa aku Yesus air. Yang saya umpamakan ini sebagai air. Nih. Yesus ada bilang. Aku di dalam Bapa. Nih. Airnya ada di dalam gelas. Ini perumpamannya seperti Yesus di dalam Bapa. Ini seperti ini. Ngerti? Gelasnya siapa? Bapak. Airnya siapa? Nah, hari ini Anda tahu bahwa Yesus itu ada di dalam Bapa. Seperti air ada di dalam gelas ini. Oke. Dan kamu. Kamunya siapa? Kita kan? Saya ya? Oke, pinter ya. Dan kamu di dalam aku. Nih, sebentar saya cari. Nih, kamunya Anda dan saya umpamakan tisu. Oke? Nah, kamu di dalam aku. Ini tisunya masuk ke dalam air. Tisunya ada di dalam air. Kitanya ada di dalam Yesus. Dan Yesusnya airnya ada di dalam tisu. Nanggap? Nangkep nggak? Nangkep ya? Berarti posisi Anda dan saya sekarang ini ada di gini. Kita ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam Bapa. Nih, ini ketutup rapat begini. Aman gak? Disantet orang kena gak? Diguna-guna kena gak? Dikasih mantra kena gak?
Kenapa Anda bicara? Awas, hati-hati, ada serangan balik. Serangan balik dari mana? Kalau Anda posisinya begini, ada serangan balik yang bisa nyentuh Anda. Gak bisa. Anda lihat dulu posisinya. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita dan Yesus ada di dalam Bapa. Jadi kalau kita disandet orang, dimantra, dikirimi guna-guna, pasti kenanya ke sini, ke Bapak dulu. Ada yang bisa ngelawan Bapak? Ini tempat perlindungan yang tidak tertembus dari pihak manapun. Anda dan saya punya perlindungan dari dua sisi. Dari luar ada Bapak, dari dalam ada Yesus. Sempurna. Betul? Harusnya Anda nyanyi gini. Setan ora doyan, demit orang dulet, leloro podo lunga, amarga pracaya rejekine teka. Saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Kok ketawa-ketawa ndak ada yang bisa ngomong bahasa Jawa? Bisa nggak? Coba nyanyi. Setan demit orang dulet, leloro padha lunga, amarga pracaya saben dina teka tumrape sing percaya Gusti Yesus. Kelihatannya nggak bisa bahasa Jawa ya? Gini. Setan ora doyan. Itu setan nggak suka sama kita. Mau gigit kita, berakoti Bapak, rompal giginya. Nggak bisa. Demit. Iblis bisa nyentuh kita. Nggak bisa. Dulet itu gini loh. Noel gini loh. Bisa nyentuh kita. Tidak. Ya. Penyakit pergi. Karena Anda tinggal di dalam sumber kesembuhan. Anda tinggalnya di dalam sumber mujizat. Anda dan saya hidupnya tinggalnya di dalam sumber rezeki. Mau bangun gereja, ya cili-wili-wili toh. Berapa miliar? Kecil, 30 miliar, kecil. Kalau Anda ngerti Anda tinggal di dalam sumbernya. Ngapain Anda lari-lari, cari-cari? Sudah tinggal di dalam Bapa, sempurna tinggal di dalam anugerah. Tapi Anda berdoanya gini, Tuhan lawat aku. Lawat kami. Maksudmu apa Tuhan ngomong? Maksudmu apa? Aku tidak sekedar melawat engkau nak. Tapi aku sudah tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam aku. Minta dilawat lagi enggak? Minta kejar-kejar kesembuhan lagi? Kejar mujizat? Anda sudah tinggal di dalamnya. Kecuali Anda dibujuk setan. Anda keluar dari gelas ini. Anda keluar dari air ini. Seperti anak bungsu. Minta bagian warisan. Dikasih. Nih keluar. Tinggalkan sini. Lama-lama gimana? Lama-lama kering. Kena angin. Kena panas. Kering kan? Maka anak bungsu ketika dikasih warisan. Dia pergi tinggalkan anugerah. Dia tinggalkan Bapak di surga. Langsung kering, kere lagi, miskin. Habis. Maka dia harus kembali ke dalam anugerah kasih Bapak. Nah, selama Anda dan saya tinggal begini, Anda tidak akan kekurangan. Anda enggak kekurangan apapun. Saya ini divonis dokter bolak-balik mati. Dibilang kena kanker otak tahun 86, dibilang 6 bulan hidup, nyatanya aku sampai hari ini hidup. Aku gak kemana-mana. Iya. Saya ini dari latar belakang dulu kejawen. Dari kuasa gelap. Tapi setelah saya bertobat, saya hidup baru ngikuti firman. Aman.
nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak nelen emas, saya cuma nelen firman tiap hari. Makan ngunyah firman. Udah. Bukan firman tak sobei tak kunyah loh ya. Perkataannya yang saya renungkan. Orang Kristen itu suka kelenik. Orang Kristen itu hari-hari ini bilang hidup dalam roh. Dalam roh apa? Kelenik Anda. Saya kalau ikut Tuhan Yesus nyuruh saya makan emas, nguntal emas, minum cairan emas dari serbuk emas hanya untuk dapat kemurnian hati. Wes gak usah melu Yesus. Dukun saya lebih hebat dari pendeta zaman sekarang. Ya, tapi justru saya perhatikan kekristenan itu justru agama yang paling praktis. Paling simple, paling enak, gak punya duit pun Anda masih bisa berdoa berhubungan dengan Bapak di surga. Saya dulu kalau gak punya duit gak bisa beli bunga, gak bisa beli kemenyan, gak bisa beli sesajen. Orang iso sembahyang, gak bisa berdoa saudara. Lu ikut Tuhan Yesus itu paling enak, gak ngapa-ngapain. Cuman tetap tinggal di dalam anugerah. Ketika Anda dan saya tetap tinggal di dalam anugerah, dipancing setan, diajaki melakukan yang lain-lain, jangan keluar dari anugerah, jangan mau. Semakin Anda kejar-kejar pendeta minta didoakan, Anda akan kena kutuk. Karena kan Anda tidak mengandalkan Tuhan, tapi Anda ngandalin manusia dan menaruh harap kepada manusia. Sadar enggak? Dipancing keluar. Tahun 92, ketika saya buta, hari ini aku berdiri di hadapan Anda, aku nggak lihat setitik pun cahaya. Aku nggak lihat wajah kalian semua. Tapi tak kasih tahu, ini anugerah Tuhan. Ketika Mbak Dukun saya datang untuk ngasih saya obat, saya bilang enggak. Makasih Mbak, saya sudah ikut Tuhan Yesus. Mami saya, papi saya, om saya marah semua. Kamu tidak bisa menghargai Simbah yang orang tua datang dari gunung untuk ngobatin kamu. Terima aja airnya. Perkara nanti Mbah pulang, kamu buang airnya di sungai. Saya bilang enggak mau, munafik itu. Nanti kalau saya bersaksi saya disembuhin Tuhan Yesus, saya kesaksian Simbah yang ketawa-ketawa, orang Kristen munafik. Saya ngobati aku, yang nyembuhin aku bilang Tuhan Yesus. Ya kan? Tapi kalau saya sudah tolak dari awal, saya tidak terima. Dia nggak akan bisa ngomong apa-apa saudara. Ikut Tuhan Yesus itu nggak boleh pelin-pelan. Harus ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Makanya ikut Tuhan Yesus harusnya gimana? Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat limo enem, nderek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, nderek Gusti aja sembrot. 10 wis jangkep, nderek Gusti mesti slamet. Amin. Apa iya tenan, apa tenan, iya pancen tenan, nderek Gusti mesti slamet. Lah gitu. Jangan ikut Yesus itu pelin-pelan. Munafik. Percaya Yesus katanya. Tapi begitu divonis dokter mati. Anda semua ketakutan. Cari pengobatan alternatif. Keluar dari anugerah. Padahal selama Anda tetap tinggal di dalam anugerah. Tidak mati. Siapa yang takut mati dia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawa, dia tidak akan kehilangan nyawa. Saya nggak mati loh saudara.
teman papi saya dari agama lain yang suka kasih abu. Dia bilang, nih aku sudah pamit minta izin sama Bunda Maria untuk ngobati kamu. Dan Bunda Maria ngizinin Om ngobati kamu. Saya bilang, Om walaupun Bunda Maria ngasih Om izin ngobati saya. Tapi maaf, saya nggak mau. Saya cuma mau percaya sama Tuhan Yesus. Dia bisa sembuhkan saya. Buat apa aku terima mujizat sekarang? Mujizat kesembuhan itu bukan membatalkan kematian. Mujizat dan kesembuhan itu hanya menunda kematian. Anda bisa 5-10 tahun diperpanjang umurnya, sembuh, tapi akhirnya mati juga. Kalau mati masuk mana? Ya neraka kalau Anda terima kayak gituan. Maka saya bilang, enggak Om, terima kasih. Saya enggak terima. Saya mau tunggu Tuhan Yesus. Sembuh sekarang, puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa, yang penting hari ini aku mati tapi aku tahu kemana aku pergi. Masuk surga. Daripada disembuhkan 5-10 tahun, tapi akhirnya masuk neraka. Buat apa? Ya, ini prinsip loh, Anda harus tahu loh. Kesembuhan dan mujizat yang Anda kejar-kejar itu hanya menunda kematian, bukan membatalkan kematian. Oke? Makanya Anda nggak perlu takut, nggak perlu kejar. Tinggal aja. Nih loh, di dalam sumbernya. Bapak ini sumber rezeki, sumber berkat, sumber dari segalanya, keselamatan. Anda sudah tinggal di dalamnya. Anda nggak perlu kejar kemana-mana. Ketika Anda dan saya tetap tinggal di dalam firman, saya percaya, saya yakin, rezekine teko saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Yakin gak? Kalau yakin ngomong, setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro podol amarga rezek saben dina tumrape sing percaya Gusti. Nah, amin. Tahun 92 saya divonis. Karena saya buta, saya dibawa ke Jerman. 4 profesor dokter di Jerman yang siap operasi saya, tiba-tiba membatalkan operasinya. Enggak, nanti daripada tambah gak karuan. Karena bisketnya udah kena semua. Syaraf yang di kepala udah kena semua. Ya saudara, dan dokternya bilang gini, dalam waktu 6 bulan, paling lama 10 bulan, bola matamu akan hilang, kering kempes. Kamu gak punya biji mata lagi. Ini sudah 33 tahun aku gak ngelihat. Mataku hilang gak? Bola mataku hilang gak? Masih? Oh masih cantik, amin, terima kasih Tuhan Yesus. Makasih. Ya, semua masih. Kenapa? Karena roh kehidupan itu ada dalam diriku. Dan aku ada di dalam sumber kehidupan. Pusing banget sih. Apa yang Anda dan saya pusingkan? Dan para profesor itu bilang Elizabeth paling bisa hidup 5 tahun. Diperkirakan tahun 98 saya innalillahi wa innalillahi rajiun. Nyatanya aku hidup sampai sekarang. Kenapa? Tinggal di dalam anugerah. Gak keluar dari anugerah. Tinggal di dalam. Oke ya. Tahun lewat. Luar biasa. Tahun 2017 saya periksa lagi ke dokter. Diajak teman-teman ini yang suka ngajak saya check up terus ini yuk. Saudara, ketika diperiksa lagi MRI, di kepala saya ada 7 tumor. Nih tak tunjuki, di sini 1, sini 1. Sini 1, sini 1. Sini 1, sini 1. 6 toh?
tambah 1 di batang otak. 7. Semua bingung. Katanya cinta Tuhan Yesus. Kepengen ketemu Yesus kekasih jiwa. Begitu divonis meh mati kok dah wedi. Pada ketakutan maksudmu apa? Ya, saya hanya mengucap syukur. Saya mengucap syukur, saya tidak cari pendeta, KKR ilahi, kesembuhan ilahi. Enggak, saya tidak kejar mujizat, tidak. Saya mau tetap tinggal dalam anugerah. Saya sudah tinggal di dalam sumbernya mujizat, sumber kesembuhan, sumber rezeki dan berkat. Saya tidak mau keluar dari anugerah. Saya teman mempertahankan diri saya tetap tinggal di dalam anugerah. Selesai. Dan saudara itu tahun 2017 saya didatengin sama Dewan Kota. Pendeta-pendeta besar di kota Semarang yang punya gereja gede-gede. Mereka semua tahu bahwa saya ini penginjil yang tidak punya gaji. Saya nggak punya jemaat. Saya nggak punya gaji. Nggak punya bayaran. Ya. Tapi Tuhan berkati saya luar biasa. Tanpa saya pernah mencari dan meminta. Kenapa? Saya sudah tinggal dalam anugerahnya. Anda boleh keliling dunia, cari orang kaya dan konglomerat. Kenal sama saya? Ya. Tanya sama mereka, pernah nggak Elizabeth minta sumbangan? Pernah nggak Elizabeth minta duit? Nggak pernah. Kenapa? Karena aku tahu Bapakku tahu menyediakan segala kebutuhanku. Lebih daripada apa yang aku pikirkan. Sudah saudara, selesai. Pendeta-pendeta itu datang dan dia berkata, Elizabeth, kami mau kamu periksa yang benar. Kita support. Karena kami kota Semarang masih butuh engkau, butuh kamu. Bla 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 bla. Saya berkata, terima kasih Om. Pak, saya akan berdoa. Dan saya tahu keputusan saya, Tuhan berkata tidak. Saya tidak, saya nggak kemana-mana. Saya pergi ke Jerman itu malah ngisi pertemuan retreat Natalan gabungan Hannover, Belgia dan Hamburg. Terus saya pergi ke Frankfurt, saya ke München, saya ke Prancis. Saya balik lagi terakhir saya ngisi retreat di Denmark. Saya nggak berobat. Saya jalan-jalan aja, pelayanan, menceritakan kabar baik. Ya, saudara, tanggal 31 Desember 2017 aku sudah sampai ke Semarang. Tenang aja saudara. 2018-nya saya ke Australia. Balik lagi teman yang ngajak saya check up. Ketika difoto lagi dengan profesor yang di Australia. Dia berkata untuk menentukan kamu mau dioperasi dengan model apa. Tapi ketika MRI keluar hasilnya 7 tumor di kepala saya hilang semua tanpa bekas. Amin. Kenapa Anda ditakut-takuti terus sama setan? Setan orang doyan. Gak suka sama kita. Demit, iblis itu, jin itu gak ada yang bisa noel kita. Nyentuh kita gak bisa. Gak bisa. Penyakit itu bakal pergi. Kalau Anda tetap tinggal dalam anugerah. Mana kuat dia? Gak bisa. Rezekinya selama Anda tinggal dalam anugerah. Bukan Anda yang kejar berkat, tapi berkat yang kejar hidup Anda. Amin. Saya percaya Anda tangkap hal ini, hidupmu berubah. Dan Anda akan mengalami terobosan yang luar biasa. Oke? Coba kita lihat. Ketika Anda dan saya tetap tinggal di dalam firman. Dan firman itu, Yesus itu ada dalam diri kita. Baca Yohanes 15 sekarang. Saya nggak mau khotbah ruwet-ruwet. Saya mau yang simple, Anda menangkap, Anda berubah, Anda lakukan firman, Anda jadi berkat. Oke? Yohanes 15. Ayat yang ke-7. Baca bersama-sama. 2, 3. Enggak, biarin aja. Nah, yuk. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah
ditantang loh. Mintalah. Apa saja yang kamu kehendaki. Yang kamu kehendaki. Sebentar. Ini ditantang loh sama Tuhan Yesus loh. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Bukankah kamu butuhkan? Apa yang kamu kehendaki itu keinginan. Kalau kebutuhan itu, papi, beli sepatu, bayar uang sekolah, seragam sekolah robek, makan itu kebutuhan yang wajib di orang tua sediakan. Disediakan orang tua. Tapi kalau yang namanya keinginan, kehendak. Yuk Pap, nonton bioskop. Jalan-jalan yuk. Ke Singapura, ke Bali. Yuk makan es krim. Itu kehendak. Nah Tuhan Yesus bilang begini. Jika kamu tinggal di dalam aku. Ini tisunya di dalam air ini. Udah. Dan perkataanku, firmanku ada di dalam kamu. Dia bilang gini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan Terus? kamu akan menerimanya. Dan kamu akan menerimanya. Tunjukin ayat buat saya. Kalau kamu kepengen minta sesuatu, kamu harus berdoa dan berpuasa. Nggak ada. Cuma hanya ada satu. Setan ini, satu jenis ini. Nggak bisa diusir kalau nggak dengan doa puasa. Itu langka. Tapi jangan itu ayat dipakai sebagai sesuatu hal. Kekristenan itu beda dengan agama lain. Kalau agama lain mau tirakat terus. Mau puasa, mutih, ngerokok, gerawat. Puasanya orang Kristen itu nggak habis-habis. Tapi nggak ada yang nyimpen firman di otak, di hati, dan di mulutnya. Padahal syaratnya ini ketika Anda dan saya tinggal di dalam Yesus. Dan perkataannya Yesus itu ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Di mulut kita, di perbuatan kita. Tuhan bilang gini, minta apa aja yang kamu kehendaki. Aku akan memberikannya. Dan kamu akan menerimanya. Amin. 46 tahun saya ikut Tuhan Yesus. Ya, 47 tahun. Saya buktikan Yesusku bukan pendusta dan bukan pembohong. Tapi Yesusku itu Allah yang dahsyat. Allah yang hidup. Dia Allah yang benar. Di dalam dia tidak ada dusta. Sejak saya ikut Tuhan Yesus, aku tinggalkan ritual doa puasa. Aku berdoa. Karena pengertian doa itu komunikasi, relation, hubungan, dua arah antara aku dengan surga. Anytime, dimanapun, kapanpun, ngadepin masalah apapun, aku gak perlu merem, lipet tangan dulu. Saya sudah langsung nyambung. Kenapa? Karena frekuensinya sudah sama. Buat gelombang frekuensimu sama dengan surga. Caranya gimana? Cocokin dirimu sama firman. Begitu dirimu dan diriku cocok dengan firman. Gak usah tunggu sampai sekian menit, jawaban pasti datang. Pertolongan masih ada. Ini di depan saya berdiri di hadapan Anda bukan sebagai pengkhotbah. Tapi aku berdiri di hadapan Anda semua sebagai saksi Yesus. Karena apapun yang difirmankan sama Yesus yang aku jalani, aku ngalami. Tuhan jadi pembelaku yang luar biasa. Dan di depan saya ini ada Bu Melka. Sebelumnya Bu Melka itu ada Pak Tantio dan Bu Tantio. Ini teman pelayanan sama-sama dengan kami. 40 tahun kami bersama-sama. 41 tahun. Kami bersama-sama. Pak Tantio dan Bu Tantio ngalami di saat saya miskin. Gak punya apa-apa. Rumah 6x6, 2 lantai. Itu mereka kenal. Semua perabotan di rumah saya dapat dari Bu Tantio. Dari daster, lipstick, apa aku dikasih dia. Saya gak pernah minta. Tapi pernah gak aku minta, aku udah ada duit aku minta. Enggak. Tanya tuh Pak Tantio sama Bu Tantio. Kenal saya 40 tahun. Ketika saya tidak punya uang, aku gak pernah cerita. Aku gak pernah minta.
Saya kenal sama Melka. Bu Melka ini saya kenal sama dia udah 40 tahun juga. Hampir lah 40 tahun hampir ya. Saya kenal sama beliau. Pernah enggak saya minta duit sama dia? Enggak. Sumbang dong Melka, aku punya proyek ini. Enggak. Saya tidak pernah minta sumbangan. Kenapa? Saya cuma praktek firman ayat ini. Anda boleh tanya sama orang-orang kaya. Pernah enggak saya minta? Satu kali Tuhan suruh saya proyek desa, saya habis 10 miliar. Duit dari mana? Dari PKS dan BCA. Tahu nggak? PKS itu apa? Bank Kerajaan Surga. BCA-nya bukan kayak punyamu, Bank Sentral Asia. BCA saya Bank Sentral Akhirat. Ya. Yang tidak pernah terlambat jatuh tempo nolong saya. Saya ditanya, siapa di balik ibu? Sponsornya siapa? Yang jadi donatur ibu siapa? Kerajaan surga. Bapakku di surga. Karena aku punya prinsip, enggak ada pembantu cariin duit majikannya. Saya ini hamba Tuhan. Hambanya Tuhan. Enggak ada hamba Tuhan cariin duit Tuhan. Enggak ada. Yang ada ketika Anda dan saya menjalankan tugas, Tuhan yang menyediakan duit buat Anda. Anda enggak disuruh ngemis. Anda enggak disuruh jualan lemper. Anda enggak disuruh jualan yang lain-lain. Enggak. Tinggal aja dalam hadiratnya. Anda pasti terselesaikan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selesai. Saya tepuk dada? Enggak. Saya bilang begini sama Pak Lurah. Satu kali kalau ada orang yang kepengen memiliki dan mengakui ini desa karyanya dia. Silakan Pak. Ibu, enggak apa-apa. Kenapa? Aku enggak berusaha dengan kekuatanku. Aku enggak berusaha cari duit buat desa itu. Tuhan yang datangkan duit. Ketika orang-orang bilang, Bu minta mesin. Jahit Bu, ya siap, teman saya senggol. Emangnya punya duit? Kamu setiap kali orang minta, kamu bilang iya. Saya bilang iya. Habisnya kalau aku manggut, bapakku di surga juga manggut. Ngasih berkat. Saya cari, enggak. Lagi perjalanan, keluar dari desa, naik mobil, belum sampai 10 menit, saya ditelepon dari Singapura. Bu, ada berkat buat Bu Elizabeth, saya transfer ya. Online ibu bisa ambil. Saya bilang sama teman saya bendahara, tuh duitnya udah datang. Keluar saya ambil, saya kasih ke bendahara, beli mesin. Selesai setiap kali kejadian begitu. Saya nggak punya jemaat loh, aku nggak punya gereja loh. Tapi Tuhan pelihara hidup saya. Dengan cara apa aja. Semua yang saya inginin dikabulkan Tuhan. Ketika saya kepengen beliin sepeda motor, 70 pendeta. Saya diketawain teman-teman saya. Kamu punya uang 1 M. Tahun 2001 ya. 2002, 2003. Kalau kamu kepengen beliin 70 pendeta ini. Kamu punya uang paling enggak 1 M. Ketawa mereka. Saya cuma bilang ya kalian ketawain aku karena kalian tahu Elizabeth gak punya duit. Tapi kamu jangan lupa Elizabeth punya bapak yang punya dana yang tidak terbatas. Kalau bapakku mau, apa yang susah? Akhirnya saya tidak beliin sepeda motor buat 70 pendeta. Saya beliin hampir 300 pendeta. Itu. Saya nggak punya gereja loh, nggak ada yang kasih perpuluhan aku, nggak ada yang nyumbang. Nggak ada loh yang kasih saya persembahan, nggak. Ketika saya punya kerinduan bawa hamba Tuhan kecil-kecil untuk ke Israel. Saya pikir saya hanya bisa bawa berapa orang. Tidak terasa hampir 300 pendeta yang saya kirim ke Israel. Saya sendiri pergi cuma 5 kali cukup. Saya nggak mau tamak. Saya mau tetap tinggal di dalam firman. Hidup saya cukup jadi saluran berkat. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Oh, banyak perkara besar yang terjadi. Dan itu dilihat sama teman-temanku dan orang-orang kaya di sekelilingku. Bahkan ketika tahun 2010, 2009, Tuhan suruh saya buat sekolah. Ya, saya cuman berdoa begini. Tuhan, aku siap. Aku mau. Ya sudah, cuman begitu. Saya dapat duit. Beli tanah 1,4 hektar. Bangun dari uang saya cuman 10 juta. Teman-teman saya semua marah. Kamu nih sok banget ya. Kamu gereja nggak punya, jemaat nggak punya gaji. Kamu mau buat sekolah gratis. Ya. Orang yang punya pabrik besar aja disuruh bangun sekolah gratis saja. Enggak berani. Kamu kok mau bangun sekolah gratis? Saya bilang iya, bapakku yang suruh. Gimana? Enggak tahu. Caranya gimana? Enggak ngerti. Bukan urusanku. Yang penting aku percaya bagi dia tidak yang sukar. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagi dia enggak ada yang sulit. Semua bisa. Amin. Saya bangun sekolah itu dari uang 10 juta. Yang saya dengan suami saya punya, kami punya cuma 10 juta. Itu Bu Tandeo, Pak Tandeo ngeliatin dari tanah kosong. Nguruk tanahnya aja habis ratusan, nggak cukup. Ya, tapi dalam waktu 1 tahun selesai. 49 miliar tanpa aku cari kemana-mana. Makanya hari ini sekolah itu siapapun anak muda yang punya hati untuk nerusin, tak kasih. Nggak harus anak saya. Tak kasih siapapun yang punya hati. Kenapa? Aku nggak pernah ngerasa nyariin duit buat sekolah itu. Itu semua punya Tuhan, milik Tuhan. Ngapain saya harus berantem, bertengkar, mempertahankan itu semua? Saudara, kerja sama Tuhan Yesus itu enak. Sangat enak. Jadi kalau hari ini Anda tidak ngalami Tuhan, orang Jerman bilang goblok lu. Tahu? Goblok lu. Jadi orang Kristen itu jangan macem-macem, jangan aneh-aneh. Tidak usah kelenik. Nurut aja firman. Anda hidup dalam roh, berarti Anda harus melakukan firman. Karena firman itu roh dan hidup. Kalau Anda menjadi orang Kristen yang berjalan dalam roh, berarti hidup Anda jadi pelaku firman. Bukan bawa pedang, bawa cambuk, putar-putar kota. Nyemproti minyak kanan, bukan itu. Tapi jadi pelaku firman. Itu yang Tuhan mau. Amin. Dan sekolah SMK Bagimu Negeriku, yang sekolah di tempat kami dari 34 provinsi. Sudah 15 tahun ini berjalan. Ketika 15 tahun saya cuma kagum dengan Tuhan Yesus. Ajaib ya. Ajaib loh. Ini yang disuruh bangun bukan seorang pendeta. Semua orang ke kota Semarang khususnya dari Kelenteng sama Vihara dan yang lain bilang. Kalau gereja besar buat sekolah biasa. Itu loh gereja besar itu punya sekolah besar. Bayar lagi biasa. Itu gereja besar itu yang sono-sono. Dia bangun sekolah biasa. Kalau nggak bisa gajian tinggal mengok jemaat urunan. Yang buat kami heran itu loh pendeta perempuan yang matanya buta. Nggak punya jemaat, nggak punya gereja, nggak pernah minta duit orang. Kok bisa ya mendirikan sekolah gratis? Dari sepatu, sandal, semuanya Tuhan sediakan. Makan sehari 3 kali buat 400 anak. Kebutuhan kami tiap bulan 800 juta. Tuhan selesaikan dengan cara yang ajaib. Saya nggak pernah. Ini kalau tak terusnya aku nggak jadi pulang ini. Saya mau pulang nih ya sebentar lagi. Pamit, saya nggak tunggu lama. Karena saya udah ditunggu teman-teman saya, adik saya, anak saya di airport.
Ya, saya harus pulang karena besok pagi saya harus sudah berangkat ke Singapura. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo hari ini, karena saya berdiri sebagai saksi. Saya dari orang miskin yang gak punya apa-apa. Tapi hari ini, hanya dengan saya melakukan firman, punya uang saya cuma nabur ke kanan, nabur ke kiri. Saya hanya menggenapkan Amsal 11:24. Orang menabur tapi tambah kaya. Tapi ada orang hemat secara luar biasa tapi semakin berkekurangan. Nih saksinya ada Bu Melka, ada Pak Tantio, ada Bu Tantio. Saksi hidup di Semarang masih banyak. Silahkan datang ke Semarang, tanya mereka. Kenal Elizabeth Philip? Tapi pernah nggak Elizabeth minta duit? Gak pernah. Karena saya punya prinsip, aku nggak mau mempermalukan Yesus. Saya kepingin buktikan sama dunia bahwa Yesus kutu hidup. Dia sanggup pelihara hidupku. Dia sanggup menyembuhkan saya. Dia sanggup melakukan banyak perkara. Amin. Yuk berdiri. Nyanyi sama saya. Setan ora doyan. Kudu banter. Nyanyi ini kudu bengok sing banter. Tahu bengok? Teriak yang keras. Ya. Bilang sama setan. Setan kamu gak suka sama aku. Karena Yesus menyertaiku. Amin. Yuk. Setan ora doyan, demit ora dulit, leloro padha lunga, amarga pracaya rejekine, saben dina bejo tumrape sing pracaya Gusti. Yuk andeng nyanyi saing dikte setan. Ora doyan. Demit ora ndulit. Leloro padha lunga. Amarga pracaya. Rezekine teka. Saben dina bejo. Tumrape sing pracaya Gusti Yesus. Lagi katakan setan. Setan ora doyan. Demit ora dulit.
firman hari ini merema dalam hati, pikiran, dan perasaan mereka. Tuhan, ukirkan firman ini di dalam loh hati mereka. Dan tuliskan di akal budi mereka. Sehingga kemanapun mereka mengerti, pergi, mereka ingat bahwa yang harus terjadi adalah mereka tetap tinggal di dalam Engkau. Jangan tinggalkan dan tidak keluar dari anugerah. Dan mengizinkan Roh-Mu berkarya, menuntun mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab ketika mereka tinggal di dalam Kau dan perkataan-Mu ada di dalam mereka, apa saja yang mereka kehendaki, yang mereka minta daripada-Mu, mereka akan menerimanya. Sebab itu hamba lepaskan berkat yang terbaik buat jemaat PPCC. Dalam nama Yesus, mereka bertumbuh menjadi dewasa. Bukan menjadi jemaat yang mengejar-kejar mujizat dan kesembuhan. Tetapi mereka tetap tinggal tenggelam dalam kesembuhan, mujizat, damai sejahtera, sukacita, berkat rezeki. Karena mereka tinggal di dalam Engkau yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Setan ora, saya serahkan. Kau sungguh besar, sungguh ajaib, tiada hentinya, tiada hentinya. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya. Ku mengagumi, sungguh. Kita berdiri bersama-sama, berdiri bersama-sama saudara. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur, mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur, mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di
mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan melimpah dan cukup bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menolong, menyertai, melindungi dan memberkati kami, setiap pribadi dan setiap keluarga kami. Kami menerima berkat anugerah Tuhan yang terbesar, kemurahan kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, setiap langkah kehidupan kami. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan oleh Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.